Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Petang Tribun News edisi Rabu 22 Juni 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update Petang selengkapnya. Banyak kisah yang tersaji dari ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia. Salah satunya adalah kisah dua nenek bernama Mariano Dalimunte dan Mariana Dalimunte. Mereka adalah sepasang saudara kembar identik. Dua perempuan yang sudah berusia 60 tahun ini memiliki kisah unik dalam ibadah haji kali ini. Pasalnya keduanya masih berstatus lajang dan ingin meminta agar diberikan jodoh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News. Ada Aji Bramastra yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Halo rekan Aji. Ya, Mei. Ya, rekan Aji, silakan dapat Anda jelaskan bagaimana cerita selengkapnya terkait dua jemaah calon haji yang kembar identik asal Indonesia ini. Ya, saya bertemu dengan mereka, yakni Mariano Dalimunte dan adiknya Mariana Dalimunte. Mereka adalah nenek-nenek asal Medan yang kebetulan mereka adalah saudara kembar identik begitu. Mereka sudah menunggu haji mengantri sejak 11 tahun lalu, ya, dan mereka akhirnya mimpi untuk menginjakkan kaki di tanah suci terwujud pada tahun ini setelah pada 2020 kemarin mereka tertunda karena pandemi begitu. Saat saya temui ternyata ada harapan unik dari mereka untuk ketika ditanya apa yang ingin mereka panjatkan, doa apa yang ingin mereka panjatkan ketika nanti beribadah haji, tepatnya di tempat-tempat yang dipercaya umat Islam sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa seperti di depan Ka'bah. Kepada kami, Mariano Dalimunte dan Mariana Dalimunte ini mengatakan mereka ingin berdoa agar diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Memang mereka mengakui mereka sampai saat ini berumur 60 tahun belum mendapatkan jodoh begitu, sehingga mereka salah satu alasan mereka naik haji adalah ingin berdoa agar mereka mendapatkan jodoh yang baik. Ya, pria yang bisa menerima mereka pada Ya, kemudian rekan Aji bisa Anda jelaskan bagaimana cerita keduanya akhirnya bisa berhaji tahun ini dan dari daerah mana keduanya berasal? Ya, saudara kembar nenek Mariano dan Mariana Dalimunte ini bisa berhaji sebetulnya punya kisah yang luar biasa, yakni mereka sebetulnya bukan orang berada, mereka bekerja sebagai seorang petani karet gitu. Tapi berkat ketekunan mereka menabung, akhirnya mereka bisa mewujudkan ibadah naik haji, yang mana ibadah yang identik dengan mereka yang punya uang saja. Tapi mereka sebagai petani karet bisa membuktikan mereka pun bisa naik haji dengan ketekunan mereka menabung. Kepada kami, Mariano dan Mariana Dalimunte ini mengatakan mereka kerap menyisihkan uang, ya, seminggu 200.000 untuk menabung untuk biaya haji, dan akhirnya keinginan itu terwujud. Biaya ibadah haji itu bisa mereka melunasi dengan metode menabung seperti itu. Nah, Mariano dan Mariana Dalimunte itu adalah nenek-nenek yang berasal dari Desa Sepaku, Kecamatan Halongan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Aji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Mariano dan Mariana Dalimunte. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya buat apa? Juga namanya di sini. Ngumpulin berapa tuh? Seminggu 200.000. Sampai sekarang akhirnya bisa naik haji. Nabungnya selama berapa lama bisa daftar haji waktu itu? 1 tahun aku buat baju itu sudah dapat 14 juta. Aku tuh sebagai penerbangan. Minta 700 yang bayar, tapi aku sampai janji sama bank 2 tahun lunas. Gitu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Usaha ibu. Tapi kakak
2 tahun itu belum lunas, kakak ini lunas. Gara-garanya mama kita sakit. Iya, itu loh. Iya. Sekarang Enggak, yang meninggalnya tahun 2013. Tapi Berapa bersaudara itu? 10 deh. 10 2 orang. saudara kembali Taruh, berdua. iya. Tapi sekarang yang hidup 7 orang lagi. dan kakaknya yang mana, Bu? Mariana dan Kakaknya. Iya. Beda berapa waktu? 1 malam lah. 1 malam. Iya, kakak ini lahir malam 9 jam 8. Kami lahir 9 jam 8 pagi. Bu, ada doa khusus nggak nanti di Pondok? Apa? Doanya mau Kira-kira kesini mau doa apa, Bu? Mau yang di sini? apa Bu, mau doa apa Bu nanti di depan. Rondong atau di tempat? Pertama sekali kan kami belum menikah. Jadi doa saya mulai berangkat dari kampung. Kalau betul-betul nanti kami berangkat, dan saya minta tolong Pak, saya berdoalah nanti sampai kita suci. Pertama sekali kalau pulang dari tanah suci, kalau masih ada lagi jodoh saya. Ratusan jemaah calon haji di Provinsi Maluku mulai masuk ke Asrama Haji Waiheru Ambon pada Rabu 22 Juni. Kakanwil Kemenak Maluku Haji Yamin mengatakan hari ini terakhir calon jemaah haji masuk ke Asrama Haji Waiheru sebelum dilepas berangkat ke Tanah Suci di Mekah, Arab Saudi. Yang telah tiba sendiri yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Seram bagian timur, Buru, dan Buru Selatan. Sisanya sedang dalam perjalanan termasuk Kota Ambon yang akan masuk pada sore hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tanita. Baik Tribuners dan rekan BI, hari ini 22 Juni 2022, seluruh calon jemaah haji di 11 kota kabupaten di Provinsi Maluku berkumpul di Asrama Haji Waiheru Ambon. Dan untuk saat ini mereka semua sudah masuk, totalnya ada 494 calon jemaah haji untuk di Maluku. Dan yang terakhir datang itu Ambon, karena lokasinya di kota Ambon. Dan setelah masuk nanti untuk yang mengantar itu hanya sampai di bagian depan gerbang dan tidak bisa masuk karena di bagian dalam juga sudah dijaga ketat. Sesampainya di bagian dalam mereka langsung di screening kesehatannya mereka. Kemudian jika belum ada yang belum vaksin booster itu juga vaksin dan juga ditambah dengan vaksin meningitis. Jadi memang untuk cek kesehatannya memang lengkap di asrama haji ini. Kemudian nanti tadi siang juga mereka latihan untuk gladi resik pelepasan besok hari. Dan memang hari ini sudah selesai. Kemudian nanti besok itu ada pelepasan dari pemerintah Provinsi Maluku. Dan nanti di tanggal 24 Juni mereka mulai berangkat ke Makassar. Karena memang untuk Provinsi Maluku sendiri itu ikut yang kloter 9 dan kloter 10. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan ini. Terima kasih Tanita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kakanwil Kemenak Maluku. Berikut tayangan untuk Anda. Yang datang hari ini insya Allah nanti Buru, Kabupaten Buru, Buru Selatan, kemudian Kota Tual, dan Seram bagian timur, dan Maluku Tengah. Berencana semua hari ini akan masuk, dan Kota Ambon nanti malam, sore baru masuk ke sini. Dan insya Allah persiapan untuk gladi resik pelepasan besok insya Allah pada siang nanti. Ini jamaah yang datang ini apakah diperiksa lagi kesehatannya atau bagaimana? Iya, memang jemaah yang datang ini dia kan ada tahapan proses pemeriksaan kesehatan. Jadi mulai dari pemeriksaan yang di daerah itu terkait dengan COVID-19, kemudian booster, kemudian ada meningitis. Pemeriksaan, sedangkan tahap lanjutan setelah pemeriksaan di daerah, di sini nanti ada PCR. Di samping ketika mereka datang juga dicek persoalan kesehatan terkait kesehatannya. Terus besok insya Allah PCR akan dilakukan kepada seluruh jemaah yang akan diberangkatkan pada tanggal 24 nanti. Untuk hari ini semua kabupaten kota sudah ada di sini? Insya Allah mungkin batasnya kan sore. Sore sudah harus siap karena besok kan sudah harus full mengikuti acara pelepasan. Yang belum ada ya dari kabupaten kota mana? Yang satu Kota Ambon kan nanti malam masuk. Sore sebentar, kemudian SBT juga sore, SBT juga sudah masuk, nanti yang akan masuk adalah Kota Tual, Maluku Tenggara sudah masuk, kemudian Buru baru masuk sama Buru Selatan.
Warga Comboran Malang yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang rel kereta api terancam tergusur. Hal ini merupakan dampak dari rencana sterilisasi jalur kereta api yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya di sepanjang jalur stasiun Kota Lama hingga Jagalan Kota Malang. PT KAI Daob 8 Surabaya menginginkan jalur kereta api di wilayah tersebut di sisi kanan kirinya harus steril dari bangunan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rifki. Baik Tribuners, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana warga Comboran yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang rel kereta api terancam tergusur. Hal ini dampak dari rencana sterilisasi jalur kereta api yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya di sepanjang stasiun Kota Lama hingga Jagalan yang memiliki panjang sekitar 1,3 km. PT KAI Daob 8 Surabaya sendiri menginginkan bahwasanya jalur KA yang ada di wilayah tersebut, terutama di samping sisi kanan kirinya itu harus sterilisasi dari bangunan. Sedangkan di sana itu rumah warga yang berada di Kelurahan Sukoharjo, RT 9, RW 7 itu jaraknya kurang dari 2 meter. Hari ini mengakibatkan ratusan warga yang ada di sana terancam tergusur. Untuk itu sebelum sterilisasi ini dilakukan pada Selasa kemarin, PT KAI Daob 8 Surabaya telah melakukan koordinasi bersama dengan tokoh masyarakat sekitar, kemudian bersama dengan TNI Polri dan juga Satpol PP Kota Malang, di mana pada rapat koordinasi tersebut mereka bersepakat untuk membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar terkait hal tersebut. Dan proses sosialisasi itu rencananya akan dilakukan mulai akhir Juni hingga awal Juli nanti, sebelum nantinya ada lanjutan terkait rencana sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya ini. Meski demikian, saya juga sempat wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat di sana, seperti dengan Pak RW 07 Kelurahan Sukoharjo. Dia menyampaikan bahwasanya untuk terkait hal ini mereka masih belum tahu nanti apa yang harus mereka lakukan ke depan, karena mereka juga tidak mengetahui apa yang nanti akan dilakukan oleh PT KAI. Mengingat di sana sendiri warga telah hidup hampir 1 abad lamanya atau sudah berpuluh-puluh tahun di sana turun-menurun. Dan ini yang nanti akan menjadi salah satu kendala saat proses sosialisasi nanti. Untuk itu warga sendiri meminta nanti kejelasan atau masa depan dari rencana tersebut nanti seperti apa, dan juga termasuk realisasi atau hal-hal yang lain, mengingat tak hanya perkampungan warga yang ada di sekitar Kelurahan Sukoharjo saja yang nanti akan terdampak, namun juga ada PKL yang ada di wilayah Comboran sampai Jagalan, itu juga banyak sekali PKL yang juga akan terdampak dari rencana sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya ini. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang nih. Baik, terima kasih Rifki Edgar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Eksekutif Vice Presiden PT KAI Daob 8 Surabaya serta Ketua RW setempat. Berikut tayangan untuk Anda. Pertemuan dengan warga ini Pak, membahas apa aja sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini bersama Pak Kapolres dari KPP Pak Rahmat ya. Kita ini merupakan rapat yang kedua, rapat lanjutan. Tanggal 21 ya, 21 Juni kemarin, minggu kemarin kita di tanggal 14 kita ada pertemuan. Ini perwakilan dari Forkopimda Malang, kemudian dari beberapa polsek, ada Polsek Sukun, Polsek Klojen, juga dari RT RW setempat. Salah satunya ada tujuannya yang pertama adalah akan rencana mensterilisasi ya jalur KA dari
Malang Kota Lama ke Jagalan, lanjut ke Depot ya. Sejauh undangan tadi ini rencana pembentukan tim aset KI, intinya itu. Tetapi sampai tadi masih belum. Nanti akan mengajukan perwakilan masing-masing instansi, masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya, itu nanti disampaikan, baru timnya akan dibentuk. Tetapi terkait dengan rencana penertibannya itu nanti dibahas dalam tim tadi yang kecil itu. Tadi ini hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat aja nih tadi, ya Pak. Itu aja. Hanya itu yang kita terima infonya. Warga gimana Pak? Ini kan udah pertemuan kedua, dalam artian kan saya warga udah tahu. Saya pertemuan pertama tidak tahu di RW 7 karena dapat undangan, sehingga saya nggak bisa komen. Tetapi saya baru dapat undangan pertemuan hari ini. Nanti akan kita tindak lanjuti dalam tim kecil tadi itu. Saya kira itu. Gimana Pak, warga? Saya belum sosialisasi sampai hari ini dan belum menyampaikan pada warga. Waambe, seorang warga Kelurahan Lalodati, Kecamatan Pouwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara membutuhkan bantuan pemerintah karena rumah yang dihuni bersama keluarganya nyaris rubuh dimakan usia. Kondisi itu lebih memprihatinkan karena status Waambe sebagai janda harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Waambe bekerja sebagai buruh pabrik roti dengan upah Rp25.000 per harinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Laude. Terima kasih rekan Mei, saya Tribuners. Hari ini saya melaporkan terkait adanya kondisi seorang warga yang berada di Kecamatan Lalodati, jadi Kelurahan Lalodati, Kecamatan Pouwatu, Kota Kendari yang kondisinya sangat memprihatinkan karena rumah yang ditinggalinya bersama kedua anaknya itu nyaris rubuh, bahkan ada beberapa dilakukan penopang untuk rumah itu sehingga tidak rubuh. Ada beberapa kayu yang dipasang di bagian depan. Ini kondisi Waambe ini diketahui setelah ada warga yang mengupload di media sosial, di Facebook, di kondisi Waambe yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, apalagi dari pihak swasta. Kondisi Waambe saat kita berkunjung ke rumah Waambe ini, kondisi jarak dari rumah Waambe dari jalan utama menuju ke rumah Waambe itu sekitar 2 km di bagian hutan yang berada di Kelurahan Lalodati. Kemudian kondisi itu terlihat ada beberapa dinding rumah milik Waambe itu yang sudah lapuk, bahkan sudah jebol hingga ditutup dengan kain karung. Ada juga dari baliho, kain baliho yang ditutup sehingga tidak dapat masuk angin. Kemudian yang kedua, di bagian atap ada juga yang atap rumah Waambe itu yang bolong-bolong sehingga pada saat hujan itu membuat mereka itu kebasahan. Waambe meminta agar pemerintah setempat atau beberapa pihak bisa membantu dirinya bisa merenovasi rumah karena penghasilannya sebagai buruh pabrik yang diupah dengan Rp25.000 per hari itu tidak mencukupi. Kemudian dari pihak kelurahan dan kecamatan sendiri sudah melakukan pemantauan. Nantinya ibu Waambe ini yang hidupi dengan kedua anaknya ini akan mendapatkan prioritas bantuan, apalagi di Kota Kendari sedang ada program bedah rumah untuk di beberapa kecamatan yang ada di Kota Kendari ini. Kemungkinan ibu Waambe menjadi prioritas utama untuk program bedah rumah yang akan dilaksanakan Pemkot Kota Kendari dalam 2 minggu ke depan. Begitu rekan Mei yang bisa saya sampaikan terkait kondisi seorang ibu di Kecamatan Lalodati yang sangat memprihatinkan kondisi rumah. Ya, baik. Terima kasih Laude Ari atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah serta Lurah Lalodati. Berikut tayangannya untuk Anda. 03, di sini terdapat satu rumah yang istilahnya mau diperbaiki lah, bukan beda rumah tapi mau diperbaiki karena kondisinya rumah sudah tidak layak lagi untuk mau ditinggali. Jadi Pak Lurah sudah 2 kali konfirmasi dengan pihak di atas. Sekarang ada Pak Camat di sini, ya kita saksikan bersama. Pak Camat langsung dia menelpon ke
dinas perumahan itu. Besok katanya akan mau turun lapangan, mau lihat. Jadi apa aktivitasnya? Tegal lengkuas. Oh, untuk menutupi yang Iya. itu kita cari. Terus dijual, lengkuasnya dijual di pasar. Iya dijual di pasar. Kalau giring sama orang yang pergi di pasar. Bu, dari hasil jual lengkuas itu menutupi enggak kebutuhan itu? Iya kadang-kadang juga menutupi. Tapi kebetulan kita libur per 1 minggu. Ini tidak kerja. Pabrik roti. Iya, pabrik roti dia di di BTN sini. apa balik itu. Di mana tuh pabrik rotinya di? Di BTN apa balik. Oh, berapa gajinya? Berapa gajinya? Ya, cuma 50 satu hari. 50 satu hari. Iya. Selama yang kemarin ini. Tapi setelah libur ini berarti belum. Tidak ada lagi nih yang gaji. Oh, gaji per hari ya? Gaji per hari. Ibu anaknya sekolah di SMA. Harga cabai merah besar terkini di Kabupaten Mesuji, Lampung di angka Rp100.000 per kilogram pada Sabtu 18 Juni. Menurut salah satu pedagang sayuran di Pasar Simpang Pematang Ayu, harga cabai merah besar di Kabupaten Mesuji saat ini tembus di angka Rp90.000 per kilogram. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga di Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya. Ia mengaku belum lama ini membeli cabai merah besar di Pasar Brabasan dengan harga tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Rangga Yusuf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rangga. Baik rekan Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan, memang berdasarkan informasi yang saya dapat dari para pedagang, sejumlah pedagang di Kabupaten Mesuji, khususnya di Pasar Brabasan, harga cabai sekarang ini tembus di angka Rp100.000 per gram. Itu untuk harga cabai besar merah. Lalu untuk cabai kecil atau cabai rawit itu di angka Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga ini sudah berlangsung selama 1 bulan, rekan Mei dan Tribuners. Jadi pedagang sendiri memang mengeluhkan dengan tingginya harga cabai ini, sehingga pedagang sayuran di Pasar Brabasan sendiri memutuskan untuk mengurangi stok jualannya. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Lalu para konsumen atau masyarakat juga mengeluhkan kondisi ini sampai-sampai konsumen sendiri itu harus mengurangi pembelian cabainya yang biasanya 1 kilo sampai setengah kilo, pas lagi pasaran itu harus merelakan membeli dengan jumlah yang sangat sedikit, yaitu 1/4, dengan harga yang cukup mahal juga. 1/4 kilogram untuk cabai merah sendiri itu sebesar Rp20.000 per kilogram. Lalu berdasarkan informasi juga yang saya dapat dari Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Mesuji, penyebab dari mahalnya atau naiknya harga jual cabai merah ataupun cabai rawit ini karena stok yang minim. Jadi stok yang minim, permintaan yang banyak itu mempengaruhi harga jual di pasaran. Oleh sebab itu, kepada masyarakat, Pemda Mesuji sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk dapat kepada kepada pedagang itu untuk dapat menjualnya atau tidak ditimbun begitu ya, karena proses stoknya sendiri memang terbilang sedikit, begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga Yusuf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangan ini untuk Anda. Suwe ya? Ya hampir sebulan lah. Hampir sebulan yo naik. Nah, sama kalau dari ini Mas, dari Lebaran itu harganya turun apa naik malah? Lebaran itu naik sih. Naik ya. Harga berapa sih Lebaran itu? Lupa saya. Lebaran itu 8, ya sama sih. Sama ya, 80-an ya. Sampai sekarang malah 100. Nah, kalau infonya itu gimana Mas? Stoknya sedikit apa memang harganya naik gitu? Katanya tuh berani pupuk itu. Oh gitu. Jadi pupuknya ya kalau dari petaninya ya. Kalau stok masih ada ya sebenarnya. Kalau stok ke sini nih ngambil cuma dikit-dikit ya Om. Dikit-dikit ya. Oh. Jadi kalaupun mau barangnya itu ada, cuman harganya mahal. Oke. Kalau cabai merah tuh ngambilnya dikit-dikit. Dikit-dikit. Kalau cabai hijau berapa Om? 80.
Cabai hijau 80. Ini cuma 2 cabai aja ya? Kalau yang cabai lainnya nggak ada. Nasib kurang beruntung dialami seorang pencuri kendaraan bermotor berinisial RS. Ia ditangkap warga saat beraksi di Jalan Masjid Nurul Yakin, Sawangan, Kota Depok pada Senin 20 Juni lalu. Warga yang kepalang emosi pun sempat menjadikan pelaku sasaran bulan-bulanan. Bahkan pelaku nyaris dibakar massa dan telah disiram bensin di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dwi. Baik, selamat malam rekan Mei dan juga Tribuners. Bisa saya jelaskan bahwa kronologi pencurian motor ini terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pencurian ini bermula ketika korban atas nama Gilang tengah apel ataupun berkunjung ke rumah kekasihnya atas nama Putri yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Yakin, Cinangka, Kota Depok. Saat korban dan juga keluarga kekasihnya tengah berada di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari warga sekitar yang berteriak maling hingga membuatnya terkejut dan keluar dari dalam rumah. Ketika dari dalam rumah didapati bahwa pelaku yang mana berinisial RS ini sudah mencoba berlari dan meninggalkan motornya yang sudah dalam keadaan rusak setelah dibobol menggunakan kunci letter T. Tak bersang lama warga pun berhasil mengamankan pelaku dan banyaknya warga yang tidak terbendung emosinya pun sempat menjadikan pelaku sasaran bulan-bulanan. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku yang sudah basah kuyup disiram bensin. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Sada. Baik, terima kasih Dwi Putra atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang saksi, berikut tayangannya untuk Anda. Kronologinya itu gimana sih Bu? Kronologi kejadiannya? Kejadiannya itu awalnya gimana gitu? Lagi pada di dalam. Nah. Tapi terkunci Bu? Terkunci. Kunci stang juga. Siap. Warga teriak maling gitu. Anak saya pada keluar gitu. Oh, nggak ada yang sadar tadinya awalnya ya? Nggak tahu, orang saya pikir motor 2 ada, motor saya. Ternyata itu kata yang teriak, itu motor merah tuh, didongkrak gitu. Malingnya kesonoin lari. Udah sempat belum dibawa motornya, belum dibawa? Belum dibawa motornya. Dia udah keburu ketahuan terus lari? Enggak lari juga sih, jalan kaki. Jalan? Oh. Pegang sama warga. Seorang diri Bu? Seorang doang pelakunya? Kalau saya tahu seorang doang. Bawa ke Pak RT. Siap. Katanya sempet. Seorang wanita bernama Diana yang tergabung dengan Runner Moms Community berhasil meraih medali Six Star World Marathon Majors. Diana mengatakan bergabung dengan RMC sejak awal komunitas tersebut dibentuk pada tahun 2015. Diketahui Runner Moms Community merupakan komunitas ibu-ibu yang hobi berolahraga khususnya lari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Leonardo Swical Zelena yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leo. Baik, terima kasih rekan Mei. Seorang anggota dari Runner Moms Community, Rista Diana, mengatakan awalnya ia hanya olahraga sendiri bersama dengan suaminya. Jadi memang suami dari Diana merupakan seseorang yang hobi berolahraga. Diana mengatakan bergabung dengan Runner Moms Community atau RMC sejak awal komunitas tersebut dibentuk pada tahun 2015. Diketahui Runner Moms Community merupakan komunitas ibu-ibu yang hobi olahraga khususnya lari. Diana mengatakan awal terbentuknya RMC tersebut berawal dari teman-teman dari POMG Lab School Kebayoran lalu membentuk suatu komunitas. Ditemui di Plaza Timur Gelora Bung Karno GBK Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Diana bercerita bahwa mereka bertemu di suatu event bernama Eko Pertamina. Dari situlah mereka sama-sama sepakat dan semangat untuk memulai rutin gaya hidup sehat. Perlahan namun pasti Diana bersama dengan teman-temannya berhasil mengajak teman yang lain untuk bergabung. Hingga akhirnya Diana mencoba ikut event bernama World Marathon Majors pada tahun 2016. World Marathon Majors adalah ajang bagi para pelari dunia, di mana mereka harus berlari sepanjang kurang lebih
42 km di 6 negara yang berbeda. Adapun negara-negara tersebut diantaranya Berlin, London, Tokyo, Chicago, Boston, dan New York. Pelari yang berhasil melewati 6 lintasan di negara-negara tersebut berhak mendapatkan medali Six Stars. Hingga pada tahun 2019, Diana berhasil mendapatkan medali tersebut karena sudah menyelesaikan 6 lintasan di negara-negara yang berbeda. Diana mengaku motivasinya karena pada awalnya ia hanya ingin sehat dan tidak ingin sakit di usia tua. Diana juga mengajak masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk mulai dan rutin berolahraga. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih Leo atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Rista Diana, berikut tayangan ini untuk Anda. Di ini saya orang pertama yang mendapatkan Six Star medal. Six Star medal itu harus berlari 1 di Berlin, di London, di Tokyo, Amerika ada 3, Chicago, Boston, sama 1 lagi New York. Jadi 6 kota. Jadi kalau kita sudah berlari di 6 kota itu, kita berhak menyandang gelar Six Star. Oke, Bu, mungkin bisa diceritakan pengalamannya mengikuti atau mendapatkan gelar Six Star tersebut, Ibu? Wow, itu perjalanan yang sangat panjang sekali untuk saya. Karena awalnya saya hanya berlari 500 meter. 500 awalnya itu, Bu? Awalnya 500 itu meter. Di mana itu, Bu? Di rumah aja. Di rumah aja, oke. Sekitar rumah. Itu suami yang ngajakin. Wah, itu capeknya minta ampun. 500 meter aja bikin kita capek. Terus kemudian suami memberikan semangat, bertambah kilometernya menjadi 2 kilometer, menjadi 5 kilometer. Akhirnya coba-coba untuk mengikuti event World Major Marathon itu bisalah kita 42 kilometer. Nah, untuk event yang pertama ini, saya nangis-nangis, Pak. Warga Blora digegerkan dengan video seekor sapi yang lahir dengan 2 kepala, 2 mulut, dan 3 mata. Video yang diunggah ini pun menjadi viral di media sosial. Berdasarkan hasil penelusuran, anak sapi ini merupakan ternak milik Supardi, warga RT 1 RW 2 Desa Kebonrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Supardi mengatakan sapi berkepala 2 itu baru saja lahir beberapa waktu lalu. Ia pun kaget melihat anak sapi yang dilahirkan indukan itu dalam kondisi tak sempurna. Sementara itu, Kepala Desa Kebonharjo bernama Jiar mengatakan kejadian ini menggemparkan warga setempat. Warga kaget saat mengetahui sapi tersebut memiliki fisik yang berbeda dari lainnya. Ia mengatakan kejadian seperti ini baru saja terjadi di wilayahnya. Beredarnya video tersebut di media sosial membuat warga penasaran. Mereka pun berbondong-bondong datang ke rumah Supardi untuk melihat kondisi anak sapi yang dimaksud. Kemenak Sinjai bersama anggota Densus 88 Polri melakukan pembinaan kepada mantan pengikut Khilafatul Muslimin Maros pada Selasa 21 Juni. Sebanyak 5 orang mantan pengikut Khilafatul Muslimin Maros mendapatkan pembinaan di Polres Sinjai pada Selasa 21 Juni. Kelimanya menyampaikan dan menandatangani pernyataan untuk tidak lagi terlibat dalam kelompok Khilafatul Muslimin. Mantan pengikut Khilafatul Muslimin itu pernah mengikuti pengajian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan beberapa tahun lalu. Awalnya dari Kabupaten Sinjai ada 9 orang yang pernah terlibat dalam pengajian Khilafatul Muslimin. Namun 2 diantaranya meninggal dunia dan 2 orang sedang sakit. Jamaris menuturkan berdasarkan pengakuan kelima mantan pengikut itu, mereka tak mengetahui jika organisasi mereka terlarang. Mereka hanya dipanggil salah satu sahabat mereka untuk mengikuti pengajian. Sebagai syarat untuk mengikuti pengajian itu harus mengumpulkan kartu tanda penduduk. Saat mengumpulkan KTP, mereka kemudian didaftar sebagai anggota jemaah. 1 di antara 5 orang ini bahkan telah dibayat. Belakangan ini setelah ramai diperbincangkan di media, baru mereka menyadari jika organisasi tersebut terlarang. Kemenak bersama Ormas Islam di Sinjai serta MUI dan pemerintah kemudian melakukan pembinaan kepada para korban.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Terkait itu, kuasa hukum Roy Suryo yakni Pitra Romadoni menyebut laporan terhadap kliennya tidak memiliki tujuan lain. Hal ini karena kliennya sudah menghapus dan meminta maaf soal unggahan di media sosialnya. Pitra juga menegaskan bahwa Roy Suryo sudah memberikan klarifikasi berkali-kali. Lebih lanjut, Pitra mempertanyakan mengapa kliennya yang dilaporkan terkait unggahan itu. Padahal Roy Suryo bukan orang pertama yang mengunggah postingan tersebut. Diketahui pakar telematika Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi karena dituding melecehkan simbol agama Buddha. Hal ini terkait unggahan ulang meme patung Candi Borobudur yang diedit menjadi mirip wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa hari lalu. Laporan itu diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Juni dengan pelapor perwakilan umat Buddha yakni Kurniawan Santoso. Dalam perkara ini, Roy Suryo dipersangkakan dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, Roy Suryo juga dilaporkan ke Barreskrim Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan pelapor melaporkan akun Twitter Roy Suryo yaitu KMRT Roy Suryo 2. Menurutnya, pelapor menduga Roy Suryo melalui akun Twitternya telah menyebarkan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan sara kepada agama Buddha. Atas pelanggaran itu, Roy Suryo diduga melanggar pasal tentang ITE dan pasal KUHP. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai ancaman Megawati Soekarno Putri pecat kader PDIP yang main dua kaki jelang Pilpres 2024 ditujukan untuk menyindir Ganjar Pranowo. Menurut Ujang Komarudin, di internal PDIP hanya ada dua nama yang muncul dan digadang-gadang menjadi calon presiden 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut mengatakan bila Puan diakui atau direstui DPP PDIP, sementara Ganjar dianggap tak taat pada perintah partai. Lebih lanjut, Ujang menuturkan beberapa tahun silam DPP PDIP sempat mengirimkan surat kepada seluruh DPC PDIP agar tidak berbicara soal pencapresan. Sementara di saat yang sama, Ganjar dianggap berminat main dua kaki lantaran namanya masuk dalam capres yang bakal didukung Partai Nasdem. Karena itu, Ujang menilai pernyataan Ketua Umum PDIP itu diarahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. Mulanya dalam sambutan Rakernas 2 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta pada Selasa 21 Juni, Megawati menyebut banyak pihak yang mulai memutarbalikkan soal politik di PDIP. Megawati juga mengatakan bahwa dalam keputusan Kongres 5 PDIP, Ketua Umum Partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif, di mana hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Megawati juga mengaku geram dengan kader yang hanya ingin mejeng tanpa kerja untuk rakyat. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan bermain cantik terkait pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Ujang Komarudin merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengancam akan memecat kader PDIP yang bermain dua kaki menuju Pilpres 2024. Ujang mengatakan mestinya Ganjar harus mengerem tindak tanduknya menyikapi peringatan Megawati tersebut. Namun di sisi lain, gerakan untuk mendukung Ganjar sudah menyebar kemana-mana, seperti yang dilakukan para relawan. Terkait hal tersebut, Ujang menegaskan, biarkan peringatan itu diselesaikan antara Megawati dan Ganjar agar dapat saling menghormati. Ujang menjelaskan, siapapun yang menjadi kader partai politik harus patuh terhadap aturan atau ikatan yang telah dibuat. Sebab menurutnya ketika hal tersebut dilanggar akan terjadi konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu terjadi di internal parpol.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. Mulanya dalam sambutan Rakernas 2 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta pada Selasa 21 Juni, Megawati menyebut banyak pihak yang mulai memutarbalikkan soal politik di PDIP. Megawati juga mengingatkan bahwa dalam keputusan Kongres 5 PDIP, Ketua Umum Partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif, di mana hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!